Di penghujung abad ke-12, dunia Islam sedang dalam titik kritis. Kota suci Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib. Benteng-benteng Islam di Syam dan Palestina terpecah oleh perang saudara, perebutan tahta, dan ambisi pribadi. Namun, di tengah kekacauan itu, bangkit seorang laki-laki, Salahuddin Al-Ayyubi. Ia berasal dari keluarga Kurdi sederhana. Salahuddin membawa harapan baru untuk dunia Islam. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami arti persatuan. Pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin berhasil menguasai Mesir, mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah. Namun, kemenangan itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian besar, mempertahankan Mesir dari serangan balik tentara salib. Disinilah kisah Al-Babein bermula. Di tanah kering dan berbatu itu, Salahuddin membuktikan bahwa perang bukan hanya soal jumlah pasukan, melainkan soal kecerdasan dan jiwa yang tak gentar. Di sisi lain, kerajaan Yerusalem melihat menguatnya Salahuddin sebagai ancaman yang nyata. Mereka tak mau kekuatan Muslim tumbuh di selatan. De Lusignan, pemimpin militer salib, bersama Reynald de Chatillon, terkenal kejam dan ambisius. Mereka mengumpulkan pasukan besar. Target mereka merebut jalur vital Al-Babein, memutus suplai Mesir, dan menghancurkan Salahuddin sebelum ia menjadi terlalu kuat. Salahuddin dengan kecerdasan luar biasa memutuskan untuk menghindari perang terbuka. Ia memahami pasukan salib unggul dalam pertempuran frontal dengan kavaleri berat. Oleh karena itu, ia memilih medan Al-Babein, jalur sempit berbukit, di mana mobilitas akan menjadi penentu. Salahuddin membagi pasukannya ke dalam 3 bagian besar, masing-masing dengan tugas spesifik. Sayap kiri dipimpin oleh Taqi Aden, bertugas mengganggu formasi musuh dari arah barat. Sayap kanan dipimpin oleh Al-Muzaffar Umar, menyerang dari arah timur, dan garda utama dipimpin langsung oleh Salahuddin sebagai kekuatan penentu saat musuh melemah. Mereka semua dipersenjatai dengan kavaleri yang ringan dan pemanah berkuda, senjata mematikan di medan bergerak cepat. Pagi itu, gurun membara di bawah sinar matahari. Debu beterbangan menutupi gerakan ribuan pasukan. Pasukan salib bergerak lambat, membawa perlengkapan berat, kuda berzirah, dan mesin pengepungan. Sementara itu, Salahuddin menyiapkan serangan mengganggu. Pasukan berkuda Muslim muncul seperti hantu, menyerang dari kejauhan dengan panah, lalu menghilang sebelum sempat dikejar. Ini bukan pertempuran yang diinginkan tentara salib. Mereka frustasi, kelelahan, dan mulai kehilangan formasi. Saat pasukan salib mendekati lembah Al-Babein, jebakan telah siap. Medan berbatu dan sempit membuat kavaleri berat sulit bergerak. Ini saat yang dinanti-nantikan oleh Salahuddin. Salahuddin memberi isyarat dengan mengangkat pedangnya ke langit. Gelombang pertama, panah dilepaskan. Pasukan salib dalam formasi longgar mencoba melindungi diri dengan tameng. Namun serangan bertubi-tubi membuat mereka tak bisa membalas. Lalu, kavaleri ringan menyerang dari sayap kiri dan kanan. Taktik serang lari ini menghancurkan mental pasukan salib. Mereka mencoba mengejar, tapi kuda berat mereka terjebak dalam pasir dan bebatuan. Saat pasukan salib mulai terpecah, Salahuddin memerintahkan serangan penuh. Garda utama pun bergerak maju, menghantam pusat pasukan salib. Benturan keras terdengar, pedang saling beradu, tombak menusuk perisai,
Pasukan Salib bertahan dengan putus asa, tapi keunggulan taktis Salahuddin terlalu besar. Dalam waktu singkat, formasi musuh hancur. Sebagian ksatria melarikan diri, sebagian lainnya ditawan. Sore hari, tanah Al-Babein berwarna merah dengan darah. Salahuddin dari atas kudanya mengamati kemenangan besar ini. Banyak tokoh penting pasukan Salib ditangkap atau melarikan diri. Kekuatan mereka untuk mengancam Mesir runtuh dalam satu hari. Salahuddin dengan sifat mulianya memperlakukan tawanan dengan adil, memberikan air dan perlindungan bagi mereka yang menyerah. Ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah kemenangan moral. Dunia Islam mendapatkan kembali harapannya. Al-Babein menjadi simbol bahwa dengan persatuan, kecerdasan, dan ketabahan, kekuatan musuh sebesar apapun bisa dikalahkan. Kemenangan di Al-Babein menjadi batu loncatan bagi Salahuddin. Dengan stabilitas Mesir di tangannya, ia memulai perjalanan panjang untuk menyatukan dunia Islam. 12 tahun kemudian, pada tahun 1187, Salahuddin akan mencapai puncak kejayaannya, membebaskan Yerusalem dari tangan tentara Salib. Namun, semua itu berawal di sini, di Al-Babein, di tengah gurun yang sunyi, dengan darah, keberanian, dan doa yang tak pernah henti. Dan dunia mengingatnya bukan hanya sebagai seorang penakluk, tapi sebagai lambang kehormatan, keberanian, dan kemanusiaan.